kita ini masih manusia Indonesia versi Mohtar Lubis. Ya kayak gitulah kelakuannya. Jadi partai ini adalah seperti gado-gado. Terlalu banyak, ada kentang, ada tahu, ada tempe, terlalu banyak ondel-ondel. Sehingga tidak ada, katakanlah, sebuah yang penting apa substansinya. Nggak ada, semua ada konstitusi dilibas aja. Umur harusnya 30 tahun nggak boleh jadi wapres, dibolehin dengan manipulasi konstitusi. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan logiker dari channel Logika Bicara. Saat ini kita masih dalam rangka refleksi 80 tahun Indonesia Merdeka. Kita bersama dengan Mas Indro Cahyono, aktivis 7778, yang sampai sekarang nggak pernah pensiun, masih tetap aktif. Masih. Dan sebelah saya ada Bang Jimmy Siahaan, aktivis 7778 juga dari UNAS, dan ini Mas Indro dari ITB. Nah, kita akan berbicara saat ini adalah mengenai esensi yang pokok dari demokrasi, yaitu partai. Partai di era penjajahan itu adalah alat untuk perjuangan. Maka kita mengenal beberapa partai seperti PKI, PNI, PNI partai biasa ataupun PNI Pendidikan Nasional Indonesia, atau kemudian Partai Indonesia Raya dan lain-lain. Yang kemudian di era setelah kemerdekaan, partai dibentuk untuk mengisi demokrasi. Karena demokrasi itu berarti harus ada partai. Nah, di situ posisi partai politik pada era-era setelah 45, setelah ada maklumat X, Muhammad Hatta yang menunjukkan bahwa harus dibentuk partai untuk menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia ini adalah menuju negara demokrasi. Nah, kemudian ada lagi setelah 55, demokrasi yang sedang berjalan dan belajar oleh bangsa Indonesia lewat partai-partai ini dihentikan oleh yang namanya dekret presiden tahun 55. Nah, kemudian berlanjut setelah itu, ya partai agak kurang kekuasaannya sampai agak lama. Partai hanya sekedar menjadi alat pelengkap dari kekuasaan politik. Begitu juga ketika Soekarno jatuh dan kemudian muncul Orde Baru. Nah, Orde Baru kemudian partai diringkas menjadi 3, yaitu menjadi partai agama, partai nasionalis, dan yang satunya lagi adalah Golkar. Nah, kemudian setelah era reformasi, partai kembali bermunculan. Nah, sekarang kita berbicara masalah partai. Apakah partai ini sampai sekarang masih menentukan? Kalau dilihat dari sejarahnya memang sangat menentukan ya, Mas Indro. Itu sangat dibutuhkan karena alat perjuangan benar pada masa era penjajahan. Bagaimana menurut Mas Indro sampai sekarang sejarahnya partai ini? Apakah masih perlu dilanjutkan atau dibubarkan saja? Nggak usah ada partai. Jadi model, nggak ngerti saya model kayak apa nanti itu. Iya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya mendasar sekali ya. Pertama adalah sebenarnya itu partai gimana sih, partai politik. Tapi kalau saya bilang urusannya belum partai politik dulu. Urusannya adalah ketika kita mau bikin negara. Mau berjuang mau bikin negara ketika melawan penjajah. Kan dulu elit-elitnya udah mikirin nih. Yang dulu belajar di universitas di Belanda, yang SMA-nya di Indonesia, ya SMA penjajahan, itu belajar mengenai teori-teori negara inilah ya. Nah, soalnya ketika mereka bermimpi tentang negara ini ya, itu kaum muda dulu ya, progresif sekali dulu. Sekolah kedokteran aja ya, Stovia pada waktu itu bikin diskusi politik, kebangkitan nasional dulu kan dari situ sebenarnya. Nah, menurut saya ini boleh-boleh saja. Tapi ketika dia ingin menerapkan konsep itu, jangan lupa soalnya adalah bagaimana kita berdiskusi dulu. Sebenarnya konsep-konsep negara ini
cocok nggak untuk Indonesia, ya kan? Masa transisinya kayak apa sih? Karena ini akulturasi kan. Dari Indonesia yang nggak mengenal negara, kerajaan dulu kita kan. Ya. Belanda itu mengenalkan struktur negara model kolonial, tapi Belanda juga memelihara kerajaan-kerajaan ini sebagai alat dia mengendalikan masyarakat. Nah, ini yang dilupakan pada waktu itu. Bagaimana sih proses transisi dari kerajaan menuju negara ini? Bukan dadakan aja diterima negara kemudian nuntut merdeka. Jadi konsep transisi dari negara kerajaan menuju negara modern ya. Iya. Negara modern itu kan ada Rousseau, ada Montesquieu, ada Nation macam-macam, state. Iya, nation ya state. kan? Nation state itu kan, Iya. kan itu bukan kerajaan kan, Iya. kalau nation state ya. Itu gimana? Itu yang nggak dipikirin. Akhirnya disoroti satu hal saja, bahwa kalau lu bikin negara, kita bikin negara, harus ada partai, gitu loh, ya. Iya. Tapi transisi dari kelompok-kelompok masyarakat pada waktu itu kan, gimana itu? Karena pada waktu itu, walaupun ada partai, juga ada kelompok-kelompok primordial yang punya kelompok-kelompok Ya. tertentu yang mengakar Iya. di masyarakat. Oleh karena itu ketika tahun 55 ada pemilu itu kita lihat kan, ada partai gambarnya pohon ya kan, ada padi, ada yang gambarnya terbelah gini, gelap sama putih gitu. Partai ada, hitam putih gitu. ya, gitu kan. Yang tapi suaranya paling besar gitu. Itu transisi ya, Iya, kayak iya. begitu itu transisi. Dan ternyata setelah dibikin pertama kali belum pemilu kan, 55 itu 55. konstituante. Nyusun undang-undang dasar kita itu seperti apa. Disitulah harusnya digodok proses transisi dari masyarakat tradisional itu ke struktur modern. Itu harusnya. Nggak boleh ujuk-ujuk ada pemilu gitu kan, apalagi dulu pemilunya udah langsung ya. Iya. Mungkin dulu perwakilan saja kan cukup. Tapi dulu itu udah langsung. Kedua dijejelin mengenai ideologi. Oh, nasionalis, ada ultranasionalisnya ya kan. Iya. Terus tiba-tiba ada komunis ini yang Komunisnya udah ada dua. Nah, PKI sama Akoma. Akoma ya, Akoma itu yang Gambar Semar. iya. Itu kan. Jadi acak kadul ya sebenarnya. Jadi intinya adalah hanya ngomong bahwa negara demokrasi butuh partai. Partai adalah alat untuk negara mendapat legitimasi dari rakyat. Undang-undangnya dibikin, undang dasarnya ya itu melalui konstituante, dikumpulin itu kan kelompok-kelompok pendiri partai, tentaranya juga nggak mau ketinggalan, ada IPKI lah ya kan dulu kan, itu yang mengorganisir tentara atau pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Nasution. Akhirnya ternyata benar bahwa ada soal piagam Jakarta, misalnya kan, muncul. Ada yang pengen, ya kalau kiri, ya kiri beneran dong. Ya. Terus ada yang nggak setuju kiri, ada yang mau rebahnya, ya kan. Jadi ini semua justifikasi terhadap kepentingan orang untuk berkuasa melalui partai-partai. Akhirnya di konstituante emang terjadi pembicaraan. Enggak pada waktu itu ya. Itu orang pakai pistol yang tentara itu pidatonya di tengah-tengah apa namanya orang berdiskusi mengenai hal itu kan. Itu sebenarnya setelah 55 ya konstituante ya. Mulai dari 55. Nah, itu kan. Nah, 55 itulah saya dulu masih mengalami ya, umur saya baru 2 tahun ya, tapi saya waktu kecil tuh sadar juga nih, ini lagi rame ada apa ini. Di rumah ditempeli banteng, gambar banteng, kelapa, ada gambar masjid. Mau rame nih. Ternyata akhirnya terpilih ya, memang ya. Ya. Tahun 55 ya. Partai-partai berkuasa itu terpilih. Tapi tetap mindset-nya itu adalah
mereka itu ingin mendapat kekuasaan. Belum bertransformasi menjadi orang yang memahami mengenai negara modern, belum, gitu loh. Dibikinlah ya legislatif, nanti harus ada yudikatif, terus eksekutif, itu adalah produk dari legislatif kan. Dibikin itu semua, tapi makna mengenai itu tuh nggak ngerti. Akhirnya yang eksekutif turut campur lah ke legislatif. Apalagi mereka obok-obok juga yudikatif. Jadi mindsetnya itu nggak berubah. Ngomong negara modern, tapi mindsetnya itu Mentalnya masih kerajaan. sebelum kerajaan bahkan. Malah primitif malah. Jadi masih primitif. Ya kan? Masih Sebelum kerajaan. gerombolan. Mereka. Gerombolan. Nah inilah yang kemudian nggak selesai ya. Kadang ada periode-periode kekuasaan yang maksudnya menyempurnakan Indonesia, rombongan-rombongan kelompok masyarakat itu menjadi negara modern yang saya tengarai ternyata gagal sampai sekarang. Saya kira itu dulu ya. Kalau menurut Bung Jimmy Zia, situasi kita sudah mendengar Mas Indro cerita masalah keseluruhan tadi mulai dari awal bahwa situasinya ternyata perubahan budaya dan perubahan karakter yang ada dalam benak pikiran masyarakat Indonesia tentang negara modern itu tidak tercapai, gagal. Sehingga terjadi konflik-konflik yang tidak menegakkan ke arah demokrasi yang benar, tapi malah menuju ke arah yang semakin terpuruk. Nah ini bagaimana ini kalau menurut Bung Jimmy Zia? Makasih, Pak Jan. Jadi saya kira kita mulai dari Gerakan Budi Utomo. Itu sebuah organisasi Jawa. Lalu melompat kepada Sumpah Pemuda di tahun 1928. Jadi sudah ada, katakanlah, bagaimana suku-suku itu mulai mengorganisir dirinya dari Jawa menjadi Indonesia, yaitu tahun 28. Kalau setelah 3 tahun setelah itu, baru ada pengertian Republik oleh Tan Malaka dalam bukunya itu Indonesian Republic tahun 25. Nah, setelah itu baru ada pemikiran-pemikiran lain lebih luas, termasuk Soekarno dari Bandung saat itu, termasuk katakanlah Muhammad Hatta dari Belanda, ya kan? Syahrir juga dari Belanda. Dan inilah sebetulnya sebuah perjalanan, ya katakanlah memang pelajaran untuk menjadi modern, sebuah negara modern dengan ide-ide mereka ini. Nah, bukan situ saja, jadi campuran gerakan Jawa, gerakan nasionalisme, sama gerakan internasionalisme. Itu intinya sebetulnya. Yeah. Bagaimana membuat sebuah gerakan tentang internasionalisme, tentang nasionalisme, dan tentang primordialisme. Nah, itu semuanya pergulatannya intinya di situ. Nah, kalau dikatakan soal partai, partai itu adalah sebuah organisasi juga. Ada yang ingin pendidikan dimajukan, ada yang ingin nasionalisme dimajukan, ada yang ingin agama. Jadi partai ini adalah seperti pada awalnya adalah seperti gado-gado. Terlalu banyak, ada kentang, ada tahu, ada tempe, terlalu banyak ondel-ondel. Sehingga tidak ada, katakanlah, sebuah yang penting apa substansinya. Nah, tiba-tiba ada pemilu 55. Ada maklumat X oleh Bung Hatta. Nah, inilah awal daripada ketidaksiapan kita. Artinya demokrasi itu kan artinya gini, partai itu ada untuk membuat keputusan kelembagaan, baru disebut demokrasi. Yeah. Partai itu berguna jika mereka membuat keputusan secara lembaga. Bukan sekarang, kalau sekarang kita lihat ini kan partai yang memutuskan bukan
hanya ketua aja sama sekjen. Ya. Lebih daripada itu nggak ada, hanya pengikut. Tapi kita jangan masuk ke situ dulu. Kita masuk ke tahun-tahun sebelum 55 dan sesudah 55. Sehingga akhirnya orang-orang seperti pimpinan kita, Syahrir, Muhammad Hatta, Soekarno melihat hal-hal ini untuk mencari jalan keluar. Sehingga timbul yang namanya ide-ide tentang satu, tidak perlu ada DPR, ya kan? Tidak perlu ada ini. Sama kayak 1945. Itu proklamasi itu tanpa ada pemuda Soekarno tidak akan mendeklarasikan. Karena dia diculik, dipaksa. Dan Soekarno nggak mau karena dia ketua PPKI. Dia memiliki satu mandat yang diputuskan oleh para pemimpin pada saat itu, oleh kaum cendekiawan pada saat itu. Oleh Jepang. Ya, oleh Jepang. Tapi maksudnya, yang lebih penting lagi, memang ada Jepang ini membentuk organisasi, tetapi lebih banyak dia menerjemahkannya bagi kepentingan Jepang. Jadi umpamanya disebut untuk kalau sekarang ini Tokushunbichi, Iya. Inkai, Tokushunbichi, suku Iya, Inkai. ada gerakan 3A, Ya. ada gerakan apa setelah itu ada gerakan lagi, semua gagal ini buatan Jepang. Ya kan? Ya. Semua gagal. Nah, karena dasarnya adalah pada saat itu adalah kepentingan Jepang. Jadi bagaimana semua kepentingan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Ya. Itu yang ditolak oleh pemuda. Dan itu yang diemban oleh politikus atau pemimpin senior, Soekarno dan Hatta. Nah, kalau Syahrir, jelas posisinya dia non-co. Makanya timbul itu istilah co dan non-co. Nah, walaupun pada akhirnya ada semacam pengertian untuk di tahun 1945 harus digabungkan dan diproklamirkanlah kemerdekaan kita tanpa Jepang. Karena pada saat itu ada dua tempat. Satu di Pegangsaan, satu di Ikada. Di Ikada udah diawasin oleh Jepang. Jadi ini hebat nih pemimpin kita nih, Soekarno-Hatta ini. Dia tidak mau mengumumkan proklamasi itu dan inilah yang terjadi. Tadi kembali ke soal kerajaan dan kembali ke soal negara modern, memang ilmu kita itu belum nyampe. Memang ilmu politik pada saat itu secara teoritis kita hanya mengenal ilmu negara. Ilmu politik masih ketinggalan zaman lah. Itu lebih maju lagi. Nah, saya mau tambahkan lagi bahwa apa yang terjadi adalah juga kerajaan ini meninggalkan warisan tentang feudalisme. Sama kayak sekarang ini. Ada warisan korupsi yang ditinggalkan oleh rejim-rejim yang terus berlanjut sampai sekarang. Jadi feudalisme sama korupsi ini dua warisan heritage yang ditinggalkan oleh rejim-rejim yang berkuasa. Tidak pernah dihilangkan sampai ke presiden yang ke-8. Gitu, Mas. Ya, makasih. Kita mengalami era kegelapan partai-partai. Yaitu ketika mulai tahun 55 sampai tahun Orde Baru kemudian melanjutkan bahwa ketika tahun 55 itu ada dekrit, di mana dekrit itu sudah menyalahi aturan. Karena dalam demokrasi parlemen, presiden itu tidak bisa mengeluarkan dekrit, dan itu kemudian muncul dekrit. Dan kemudian pergantian menjadi Orde Baru juga merupakan kelanjutan daripada kekacauan di tahun 55 ini. Ternyata tidak membenahi lebih baik. Dia cuman mencoba melakukan dengan gayanya bahwa menstabilkan ekonomi, kepastian hukum dan ekonomi. Tapi itu pun juga partai politik cuman ada sekedar ada dan tidak menjadi tempat untuk pendidikan politik bagi rakyat. Nah, kemudian muncul era reformasi. Era reformasi terjadi setelah kekuasaan 32 tahun Orde Baru berkuasa dengan mutlak. Kemudian muncul reformasi itu menumbangkan Orde Baru. Nah,
Setelah reformasi ini, sampai sekarang kita masih bersama-sama dalam era reformasi ini. Suasana kekacauan yang mencoba digulingkan pada era reformasi itu ternyata nggak menjadi stabil setelah reformasi sekian lama ini. Nah, partai politik yang diharapkan bisa menjadi alat untuk berpolitik dengan baik, alat untuk membina masyarakat tentang politik, alat untuk memberikan penerangan tentang problem-problem kenegaraan dan lain-lain kepada masyarakat. Ini ternyata juga nggak jalan, malah semakin mengecil menjadi PT kayaknya. Ya gitu Mas Indro ya. Menjadi perseorangan, perusahaan terbatas. Investor lah. Investor. Nah, gimana ini mengenai setelah reformasi, era kini ini gimana ini? Partai ini. Nggak, saya mungkin kilas balik dulu ya. Ke belakang lagi nih. Jadi kalau kita lihat, kesimpulan saya, sampai sekarang itu kita itu belum pernah menjadi negara ya. Seperti yang diajarkan di textbook itu ada fakultas ilmu politik apa, nggak ada itu semua gitu loh. Kenapa itu terjadi? Karena faktor manusia, faktor sosial dan faktor budayanya itu nggak dibangun untuk mendukung itu semua. Negara modern ini nggak. Agenda membuat negara itu harus bersamaan dengan agenda membangun peradaban modern gitu loh. Nilai-nilainya apa saja gitu, itu nggak ada. Kita ketinggalan itu. Bukan menguatkan feodalisme. Bukan. Jadi kan transisi dari feodalisme ke negara modern. Bangsa modern lah. Ini tuh nggak terjadi kita. Otak-otak primitif semua itu masih hidup sampai sekarang kok. Nggak ada, semua ada konstitusi dilibas saja. Umur harusnya 30 tahun nggak boleh jadi wapres, dibolehin dengan manipulasi konstitusi. Jadi ini mindset, jadi di otak-otak manusia kita ini ya, warga negara Indonesia dan elit-elit itu belum bertransformasi untuk benar-benar menjadi manusia modern ya. Kita ini masih manusia Indonesia versi Mohtar Lubis. Ya kayak gitulah kelakuannya. Belum munafik. Ya, belum apa-apa. Jadi sekarang kalau kita lihat ya kronologinya. 55 pemilu ya kan. 59 kan, dekret presiden itu 59. Artinya apa? Itu dibubarkan semua. Pemahaman mengenai negara itu hancur ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya, yang produk sementara. Nah, kendati kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi DPR-nya DPR GR. Dewan Nasional yang pegang negara itu Dewan Nasional. Dulu kan Bung Karno bikin Dewan Nasional dan partai-partai itu udah nggak dianggap. Demokrasi terpimpin. Ini bukan negara modern, ini negara otoriter, apalagi disebut negara demokratis. Jadi dulu itu kalau partai-partai pun itu dibubarin, nggak ada apa-apanya kok. Soekarno bikin kelompok-kelompok sendiri, lobby sendiri. Akhirnya yang menonjol kan akhirnya Nasagong, nasionalis, agama dan komunis, gitu kan? Itu dulu yang maju. Jadi rusak semua aturan ini gitu loh. Nah, ketika kondisinya udah mulai memuncak otoritarianisme Bung Karno, muncul negara-negara merdeka itu yang disponsori oleh angkatan-angkatan bersenjata. Itu namanya warlord, penguasa-penguasa wilayah yang merasakan gua dong yang berhak bikin negara. Bukan lulu partai politik yang cuma ngomong aja. Cuman PKI ya, yang punya basis. Tapi basisnya bukan teritorial ya, tapi petani, buruh. Yang hebat ya dulu PKI sebenarnya. Yang siap bikin partai itu, kalau partai-partai lain itu cecunguk itu apa sih, cuma rapat-rapat kecil gitu aja. Ngumpul-ngumpul juga mau ngapain sih gitu loh. Nah, ini yang terjadi, yang saya katakan kita itu gagal, membuat negara itu gagal.
untung-untung ya yang bikin nggak gagal itu Bung Karno sebenarnya. Bung Karno, karena kepemimpinan Soekarno pada waktu itu kan negara Indonesia terkenal di antara negara-negara Asia Afrika ya kan yang ingin bikin non-blok. Kita terkenal negara, tapi Bung Karno dulu negara apa lu? Amburadul negara lu. Tapi sebagai pemimpin ya oke lah ya Indonesia tuh internasional terkenal. dilihat sebagai negara, tapi di infrastruktur politiknya itu nggak kebangun, apalagi kalau kita tanya apakah legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu ada sih? Nggak ada dulu kok. Semua jadi satu aja. Kalau ada itu simbolik. Ada partai seolah-olah, ya kan. Dulu itu namanya eksekutif heavy. Jadi orang eksekutif inilah yang dominan. Partai itu alat legitimasi. Pengadilan tuh ya ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Dulu kan begitu sebenarnya. Nah itu berjalan setelah Soekarno, ya kan, Soeharto, ya kan. Ya. Kalau ini negara demokrasi kan nggak mungkin, nggak perlu bunuh orang 2,5 juta ya. PKI itu kan ideologi. Ngapain orangnya dibunuh? Dialog aja secara ideologis, ya kan. Cuma dulu itu memang di dalam faksi-faksi komunis sendiri ada yang menginginkan negara otoriter, ya kan. Ya. Tapi sebenarnya ada pemikiran-pemikiran demokratis kok dulu pada waktu itu, kecuali yang Komintern itu kan. Enggak dulu. Jadi dialog aja, apa yang nggak setuju tentang PKI. Akhirnya Bung Karno ya kan yang terus dibina, ini alat revolusi, yang lainnya ini nggak tahu apa kerjanya pada waktu itu, bikin Nasakom. Jadi kalau bikin partai itu ya nasionalis, agama, komunis. Jadi ini bukan negara, mana legislatif, mana eksekutif, yudikatif, yang nggak ada. Pengadilan aja pakai mahmilub. Pada waktu PKI itu, mana itu bukan yudikatif itu, pengadilan penguasa. Kecuali urusan perdata dan pidana ya. Itu tetap berjalan sebagaimana seperti zaman Belanda. Iya, iya. Itu kerjaan polisi lah. Yang sekarang nggak begitu lagi. Ya, kalau urusan politik memang nggak kacau ya. Sekarang polisi itu kan jadi parcok, ya, partai coklat. Nah, ini saya pikir belum ada transformasi kita menjadi negara. Terus SBY, apa itu juga belum, kita masih malah di waktu SBY itu dibikin ini negara gagal kok, dibilang negara gagal. Anda bilang sebutkan reformasi. Iya. Apaan reformasi itu? Reformasi itu kan pada waktu itu disabotase kelompok Ciganjur. Betul. Emang siapa dia? Dia mensabot gerakan reformasi menjadi gerakan orang-orang Ciganjur itu. Makanya Gus Dur walaupun nggak bisa lihat jadi presiden. Itu kan juga kecelakaan. Ya. Dioper ke Megawati 2 tahun. Katanya Gus Dur punya perjanjian 2 tahun mundur Megawati. Perjanjian apa? Negara diproses di DPR dong atau MPR. Enggak itu. Tapi intinya itu kembali lagi ke Orde Baru. Ke Soeharto lagi. Sekarang ini Soeharto lagi. Nah, reformasi itulah yang diharapkan yang Anda tanyakan tadi. Menerobos. Reformasi itu mengubah. Masa-masa kelam ini tadi. Ya berusaha diubah. Tapi diubah enggak. Gagal juga ya. Ada reformasi secara sosial politik. Reformasi modal nggak ada. Yang dulu yang pegang modalnya harus diperhitungkan. Nggak ada dulu. Modalnya itu ya kalau kata Ciil dulu ya. Ini reformasi apa aja? Kalau reformasi itu struktur modalnya ikut direstrukturisasi. Akses orang punya modal dipermudah, bukan dikangkangi gitu. Akhirnya alhasil sebenarnya reformasi itu juga nggak ada apa-apanya. Ya, habis SBY siapa presiden kita? Ketujuh. Jokowi. Jokowi sampai presiden, ijazahnya palsu, jadi presiden itu gimana? Kan ini KPU-nya yang nggak benar kan? Negara bikin pemilihan umum, ada KPU, pemilihan langsung lagi. Anggarannya gede,
dokumen calon presiden aja nggak dicek dengan baik ya. Itu akhirnya kebobolan kita, calon presiden kita adalah yang nggak punya ijazah. Kuliah juga belum tentu. Ijazah SMA-nya ngambil ijazah temennya. Waktu di UGM, ijazah mahasiswa lain yang masih saudaranya diambil. Nah, inilah ya, sekarang itu masih begitu. Kebetulan memang Jokowinya udah lengser, tapi Jokowi itu keburu membangun jaringannya. Dan dibuat sehingga setelah gua turun, nggak mungkin ada orang yang bisa naik tanpa saya. Gitulah, muncullah Prabowo. Reformasi ternyata kita memang berhasil menghentikan Soeharto dan Orde Baru. Tapi kelanjutannya ternyata kita nggak berhasil mengawal, sehingga terjadi kekacauan seperti sekarang. Gimana ini, Bung Jimmy ini? Ikut bertanggung jawab saya kira ini, karena ikut melanjut, Ikut dia. ikut di 98, ikut terlibat ini. Waduh, ini pertanyaannya agak repot ya. Halo. Tapi kita secara institusi, tadi kita bicara partai, kita pernah mengenal juga Volksraad, itu Belanda. Kita juga pernah masa Jepang kita mengenal apa itu namanya. Pokoknya semua hal-hal yang DPR ala Belanda, DPR ala Jepang, DPR ala Soekarno, DPR ala Soeharto, iya kan? Ya. Dan DPR ala reformasi. Nah ini, kita lihat dari seluruh kelembagaan kita ini, memang belum sah secara modern dan belum memiliki moral. Karena kalau politikus itu sesungguhnya ada unsur moral. Ini nggak mengenal itu lagi. Unsur moral itu sudah dibuang ke laut. Ya. Yang tersisa adalah ya katakanlah partai itu adalah uang. Jadi kalau prinsipnya adalah partai itu adalah orang yang beruang, ya kan? Ya. Dan dicekokin oleh orang-orang, katakanlah disebut sekarang orang kaya baru atau katakanlah konglomerat. Dan ini semua yang terjadi sekarang sampai reformasi itu DPR kita ini masih DPR katakanlah titipan. Boleh dibilang karbitan daripada konglomerat. Jadi semua ini dipelihara oleh para konglomerat anggota DPR kita ini. Padahal DPR itu kan sebenarnya kalau istilah ininya speaker. Dia adalah orang yang harus berbicara dan atas nama rakyat. Ya. Ini bukan speaker rakyat, ini speaker konglomerat. Jadi lebih banyak kepentingan konglomerat dititipkan di DPR, lebih banyak kepentingan diri sendiri, ketua dan sekjen, di DPR. Yang nomor 3 baru anggota DPR. Jadi partai itu tadi dikatakan adalah perusahaan terbatas, memang terbatas karena hanya diputuskan oleh ketua fraksi kayak namanya, ya kan? Ketua kelompok atau ketua partai atau sekjen partai. Jadi kita nggak mengenal lebih jauh dan nggak melihat apa yang sesungguhnya harus dilaksanakan, apa tugas-tugas partai secara yang harus dilakukan dan bertanggung jawab kepada rakyat, kepada pemilihnya. Ini jauh ditinggalkan. Suara pemilih itu nggak ada lagi, itu hanya pemilu. Ya. Dan pemilu kita ini juga dari mulai 1955 sampai 2025 ini akhirnya yang terkenal hanya pemilu amplop, pemilu yang disusupin oleh suap, skandal, korupsi. Ini yang terjadi. Jadi kepentingan rakyat itu udah jauh dibuang.
Jadi inilah termasuk reformasi yang kita inginkan tahun 98 dan memang itu sangat baik sebetulnya. Sangat momentum yang terbaik selama Indonesia berdiri, yaitu reformasi. Karena di situ ada perubahan total terhadap institusi, terhadap hukum, terhadap politik dan ekonomi. Tapi itu pun katakanlah dikhianati. Jadi kalau bertanya siapa pengkhianat, ya itulah yang tidak menjalankan reformasi di atas rel. Yang menjalankan reformasi di luar rel, itulah disebut pengkhianat. Jadi kalau negara nih mau baik, harus reformasi itu harus di atas rel. Karena itu menyangkut perubahan mental, perubahan moral, ya, perubahan institusi, hukum, ekonomi, dan politik. Dan pada akhirnya nanti hukum akan menjadi panglima. Tetapi yang terjadi terbalik. Hukum itu menjadi yang terbelakang, ya, kembali lagi seperti dijelaskan tadi bahwa hukum itu sudah di bawah meja. Udah tidak ada kepastian hukum lagi. Yang terjadi adalah soal ekonomi di atas meja. Dan politik itu adalah pembagi. Ya, pembagi daripada kekuasaan. Karena semua ketua partai masuk kabinet. Kabinet itu adalah isinya partai. Betul. Anggota partai masuk DPR. Jadi ini semua ini udah apa namanya? Jadi hanya main-main apa ya? Baik secara teoritis maupun secara fakta. Ini adalah katakanlah permainan yang betul-betul primitif. Tidak ada sebagai institusi untuk mencoba untuk menjadi modern. Menjadi partai modern. Dulu saya pernah baca itu, kayak William Liddell, itu ada seorang dari Cornell ya, kalau nggak salah saya itu. Dia menginginkan tahun 2000 itu ada Partai Merdeka dan Partai Progresif. Nah, Partai Progresif ini adalah orang-orang yang ingin perubahan. Partai Merdeka ini adalah orang-orang yang katakanlah established, yang terdiri dari ulama, apa segala macam lah, yang nggak mau ada perubahan. Nah, sekarang ini juga itu tidak terjadi. Jadi konsep dua partai juga tidak berlaku. Sekarang adalah konsep koalisi, gerombolan. Ini namanya gerombolan politik. Inilah crowd ya, dan ini menjadi mafia. Ya. Dan menjadi transaksi. Hanya itu, that's all. Nggak ada yang lain dari kata daripada satu tadi, pengkhianatan terhadap reformasi, ya kan? Ya. Kedua, yang terjadi reformasi berjalan di luar rel hingga saat ini. Ketiga, institusi modern tidak terbentuk. Jadi kesimpulan yang ada. Jadi kalau menurut Mas Indro, situasi saat ini itu bagaimana ini suasana demokrasi yang ada itu untuk refleksi 80 tahun Indonesia merdeka itu sangat banyak sekali PR kita, berarti gimana Mas? Iya. Tapi ini saya bilang ya, ini kata kuncinya ini Indonesia gelap. Indonesia Ya kan? Indonesia gelap. Terus sekarang Indonesia cemas ya. cemas. Saya setuju semua. Kita semua cemas kok mengenai negara ini ya. Kalau kita sekarang kembali ke reformasi ya, itu ada partai-partai kan, banyak banget tuh partainya kan. Itu ada sedikit jujur-jujurnya ya, jujur-jujurnya ya. Karena barangkali kita mau bikin sistem pemilu yang baru, sistem langsung, KPU-nya ada ya kan, independen. Belum ada mulai campur tangan apa namanya? Politik yang mendalam. Awal dulu 99. Iya, 98 99 ya. Tapi otak-otak elitnya tetap nih. Gua cegat di depan gawang aja nih. Siapapun yang menang kan gitu kan. Kan begitu intinya.
Saya 99 diundang juga saya ke Senayan transaksi untuk masuk partai politik kan. Dulu orang-orang partai pada datang ya, ngutus kurirnya. Ini pentolan-pentolan itu mau masuk apa kan dulu kan? Ya. Saya ditawarin mau masuk apa, saya nggak, non partai dulu saya bilang. Saya mencoba mengetes sebenarnya nih, kayak apa sih sebenarnya bentuk dari reformasi, belum ada. Padahal saya tinggal pilih dulu kan, saya dekat PDIP, masuk PDIP aja. Kenapa? Saya bilang saya masuk civil society, saya punya NGO, saya bilang. Ya. Saya belum mau pro negara, saya kalau pro people ya, pro masyarakat madani dulu begitu kan. Civil society. Dulu duit juga masih banyak ya NGO Yeah. saya dulu kan. Banyak, jadi udah enggak lah. Nah itu sebenarnya yang masuk-masuk ke Senayan itu siapa sih pada waktu itu? Nggak jelas kok pada Ya, waktu seadanya. reformasi pertama Iya. itu. Ngerekrutnya aja sembarangan aja, dipanggil di hotel atlet pada waktu itu, saya suruh milih partai apa, saya bisa milih apa aja tuh pada waktu itu, gitu kan. Udah Indro ternyata nggak masuk, katanya nggak mau masuk kan. Nah itulah partai-partai pertama reformasi yang juga masih ideal-ideal banget ya kan. Akhirnya kepilihlah ya, pada waktu itu pemenangnya Gus Dur ya. Pemenangnya PDIP PDI, ya kan. 33%. Tapi Nah, yang menang. menjadi presiden poros tengah. Poros tengah. Ya kan, Amin Rais sekali ikut Amin ya. Rais jadi Poros ketua tengah. MPR. Gus Itu Dur jadi aturan presiden. siapa yang saya enaknya gitu. Kalau yang menang PDIP ya PDIP presidennya. Kok ada kelompok tengah apa lo, gitu kan? Kelompok tengah itu kan artinya masih belum cair menjadi partai-partai. Mereka masih menjadi tokoh-tokoh, Ya, orang-orang, elit. Yang negosiasi itu elit kan gitu kan. Pengen lihat aja nih orang ini mau ngapain. Akhirnya malam-malam sore Gus Dur keluar pakai celana pendek ya kan. Goodbye kan. Itu kan dulu. Itu reformasi itu ya bukan reformasi lah, kan nggak jadi apa-apa. Ya. Ujungnya partai dikudeta sama tentara kan pada waktu itu. Gus Dur mundur, habis itu ya udah amburadul. Dipegang oleh Megawati ya. Megawati tidak sendiri, ada Taufik Kemas di situ. Saya nggak tahu bagaimana partai ini menjadi berkuasa kan atur-atur aja ya. Tapi intinya saya tutup sampai Megawati itu ya amburadul. Yang menang siapa? Yang menang ya SBY. SBY kan. SBY. Nah SBY itu emang gimana cara bikin partainya itu? Partai baru kan itu ya? Partai Demokrat masih baru. Demokrat kan baru lagi kan? Nggak menang juga sebenarnya partainya pada saat sebelumnya itu. Atau? Partainya nggak menang. Partainya cuma berapa persen. Tapi posisinya dia dalam pemilihan dia lebih dari 30% juga. Nah, ya menang lah artinya ya. Menang karena pemilihan langsung. Menang. Pemilihan langsung. Itu pada waktu SBY mau bikin grup itu kan, aku diajak itu untuk bikin partai itu. Saya lihat orang-orang yang mau bikin partai kok kayak gini ya, ngumpul di Semarang lah, nyewa Hercules dari Jakarta ke Madiun pada waktu itu, rapat di Madiun, kelompok-kelompok SBY ini, ini tentara semua nih, saya bilang. Udah saya nggak masuk dah, nggak SBY. Tapi kalau dia nanti mau jadi presiden ya, bolehlah ya coba-coba berperan dengan ngasih CV lah ke SBY. Mas kasih CV, siapa tahu jadi menteri gitu ya. Itu pun caranya kalau itu masih benar nih. Ya. Saya bukan orang partai, prerogatif nanti SBY kan yang memutuskan itu kan masih benar ini. Tetapi siapa Yusuf Kala itu kan pada waktu itu wakilnya, dia ngancam pada waktu itu, Pak SBY kembalikan dong uang-uang yang disumbang oleh konglomerat ya. Kalau Pak SBY mau menentukan negara ini berdasarkan prerogatif. Ya, Yusuf Kala nggak mau pada waktu itu. Akhirnya SBY 3 hari marah ya kan. Yusuf Kala yang ngatur-ngatur kabinet pada waktu itu kan.
ada konglomerat pribumi lah yang besar. Itulah jadinya ya, mendirikan. Saya pengen lihat Bareng sebenarnya sama Partai Gerindra kan waktu itu eh, berdirinya. di dalamnya itu kayak apa sih partai politik itu? Nggak ada, udah main duit kok. Dulu pada waktu Wiranto bikin Hanura, kalau mau bikin apa DPD ya atau DPW, DPD untuk provinsi. DPD untuk provinsi. Ada ini nggak, deposit nggak? Berapa M dulu? 110 M. Punya sekretariatnya di jalan kelas 1 nggak di setiap kota? Kalau nggak punya itu nggak boleh bikin DPD atau DPW ya pada waktu itu. Nggak boleh. Ya itulah mulai partai itu mewujud sebagai PT yang ada katakan tadi. Jadi investasi kan. Siapa yang bisa menghidupi daerah, dialah gitu ya. Oleh karena itu dulu kalau PDIP yang punya duit kan preman-preman waktu itu ya. Terus terang kan. Ya kan? Ya mereka yang bikin yang cabang-cabang kecamatan itu ya preman-preman itu. Hanura juga begitu. Golkar apalagi. Premannya udah lebih duluan pada waktu itu kan. Begitu masuk era Jokowi gimana, Mas? Nah, ini agak amburadul lagi. Nah, itulah ya pada waktu itu mulai ada permainan politik, nggak ada idealisme. Pada waktu itu digembar-gemborkan program, ya kan? Visi presiden itu menentukan jualan visi dan program, nggak ada ideologi. Nah, visi sama program ini kan juga jadi alat permainan kalau nggak punya ideologi, nggak punya value, nggak punya pemihaan, ya kan? Iya, nggak ada alat ukur. Nggak ada alat ukur, ya kan? Nah, itulah terjadi pada waktu itu SBY lengser, ya kan? Iya. Dengan kondisi utang kebayar sedikit lah. Tapi perkara mafia minyak nggak habis-habisnya kan? Enggak. Makin konyol waktu itu kan. Era Jokowi ya, era Jokowi ya. Seperti apa partai politik? Sama, saya kira. Partai yang sudah monetize Makin ya. jelas ya karakternya. Ya, udah karakter uangnya makin jelas. Siapa punya uang dia menang kan. Ya. Sedangkan pada waktu itu saya jadi caleg ya. Pada periode kedua SBY dari Hanura waktu itu. Saya itu udah menang di semua daerah. Kuncinya mau ngasih 400 atau 800 juta nggak untuk mengamankan suara. Orang KPU yang apa? Nah, tim sukses saya kebetulan kiai-kiai, saya laporin kiainya. Saya boleh nggak kiai ngasih uang 400, 800 juta ke KPU, tapi suara saya dikawal. Setelah itu saya lihat memang suara saya hilang semua ya. Boleh nggak? Kiai bilang, jangan deh, katanya. Mending nggak jadi apa-apa katanya. Udah. Padahal tinggal nyari 800 juta, apa sulitnya sih? Saya habis itu gaji saya di DPR gede sekali kok pada waktu itu. Tapi saya kan bukan investor. Bukan berpikir investasi. Nah, ini semua terjadi di partai-partai semua. Jadi partai-partai di daerah itu ya yang menang orang-orang yang mau berinvestasi. Ada yang jual truknya 15 truk untuk modal kampanye nyokok KPU. Dia yang menang. Habis itu bisa beli 100 truk. Ada yang jualan sapi, menang. Karena dia belantik sapi ya kan? Juragan-juragan sapi daerah. Ya sapinya dijual lah 300 ekor untuk nyogok orang KPU. Ya kan? Dia menang. Habis itu dia jadi importir daging. Tuh, meningkat kan? Nah, karena ini udah siap yang disogok itu KPU, kedua itu mengenai politik, menyogok pemilih, dan ketiga itu akal-akali dia lah ya kan. Gimana caranya biar ini apa? Anda mau harap partai apa? Yang sampai sekarang itu partai itu ya kayak begitu. Karena itu saya ramalkan pada waktu itu kalau udah money politik begini ya sebenarnya negara ini bisa dibeli oleh oligarki. Saya hitung-hitung per kepala ya 550 anggota DPR ya kan. Itu kalau dikasih nggak sampai 10 M aja bisa jadi.
Artinya semua gedung DPR itu isinya bisa dibeli. Gitu. Nah, kondisi sekarang kalau mau protes, kenapa sih Pak Jokowi kok bisa masuk, padahal ijazahnya palsu, nggak punya pengalaman, itu ditambah dengan permainan pencitraan. Ya begitu, jadi sekarang ini kita bilang apa? Ini negara RI, ada partai, ada... Enggak kok, itu bukan partai kan, tadi Jimmy udah bilang, itu ketum, karena hak-hak anggota partai itu udah nggak ada, ya kan? Diserahkan pada ketum. Jadi ini partai itu ya forum ketum-ketum ini. Forum ketum. Ya kan? Partai mau dijual kemana aja tergantung ketum, ya kan? Sekarang ini ada orang pura-pura bikin partai, menang juga enggak, ketumnya jadi. Dan kok partai pengen naruh orangnya di kabinet? Nggak ada dong, yang ngontrol siapa dong, ya kan? Terus ditaruh di kabinet untuk nyolong duit, untuk gedein partai lagi. Jadi proklamasi 80 tahun ini, kita ini kebetulan aja lah ya, jadi negara yang kayak begini. Namanya apa saya nggak tahu lah, ya kan? Kebetulan kita seperti ini, tapi konon-konon sebenarnya pengaruh negara terhadap kehidupan ekonomi masyarakat itu kan hanya 45%. 55% adalah dihidupi oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau negara bubar, tidak berarti juga masyarakatnya bubar. Yeah. Kayak Angola itu dikuasai warlord ya, negaranya itu penguasa bersenjata, tapi nggak bubar. Malah yang ngatur LSM. Sri Lanka paspor kemarin bubar. Sri Lanka kemarin juga bubar. Kita ini udah bubar dari kemarin-kemarin. Ini kan enak-enaknya aja dibikin gedung, bikin PPATK, itu kan memang bagus ya. Badan-badan independen. PPATK masa mau ngerampas uang rakyat, ya kan? Dibikin KPK, diobok-obok oleh presidennya, terus dibikin apa lagi tuh, yang kayak begitulah. Jadi badan independen pun nggak ada. Jadi ini melaju aja nih, yang dinamakan negara tanda petik ini, dengan enaknya ya, gitu kira-kira. Berarti menurut Mas Indro partai itu sudah ya alat-alat oligarki lah. Nah sekarang Bung Jimmy. Ya, ini refleksi gimana? 80 tahun ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah presiden itu ada 8. Tiap presiden rata-rata 10 tahun ini kelihatannya. Kecuali Soekarno rebut Habibie setahun 20, ya kan? Soeharto 30. Jadi 5,5 abad dimakan Soeharto sama Soekarno. Jadi kita boleh dibilang sangat disayangkan. Ya, negara yang sebesar hampir 300 juta orang ya, dikelola oleh para pemimpin yang mismanagement. Itu pertama. Kedua, tahun 1945 itu kalau menurut horoskop itu China itu tahun ayam. Ayam kayu. Jadi kita bayangkan negara kita ini seperti ayam kayu. Ya kan? Ayam dipanggang gitu maksudnya. Jadi ini ayam ini memang ya ada kelemahannya. Ya kan? Dia hanya kerja pada saat subuh. Ya kan? Habis itu dia makan jagung atau makan apa, cari makan. Habis itu istirahat. Jadi negara ini terlalu banyak istirahat. Jalan di tempat dan tidak mencoba untuk memodernkan organisasinya. Jadi partai itu harus dan wajib membuat modern. Melihat ke depan. Terus yang kedua, partai itu harus juga membangun, ya, memberikan ide-ide yang baik bagi negara, ya, Republik Indonesia. Jadi kalau sekarang ini ya udah siapa yang bayar aja,
Iya. Politiknya yang terjadi politik cukong. Tidak lepas daripada itu. Nah, kalau cukong ini ya tidak ada cukong, tidak bisa berpolitik. Seolah-olah politician itu adalah orang-orang yang harus ada cukong. Sehingga politician yang muda atau polisi yang punya ide tidak mendapat tempat yang baik. Jadi kaderisasi tidak berjalan di partai itu. Sehingga inilah yang terjadi sekarang, di mana kemunduran yang terjadi di bidang organisasi. Jadi kita jauh lebih modern. Karena tahun 28 mereka mencoba ya kan melawan primordialisme tahun 28. Tahun 25 sebelumnya itu membuat republik. Itu hebat loh. Hatta itu, Soekarno itu bukunya 10.000 bukunya itu, Syahrir. Itu pemimpin kita saat itu. Hatta itu mau dibawa ke Digul, bukunya itu dibawa 10.000, mungkin 9.000 lah lebih tepatnya. Bayangkan, Hatta itu setelah jadi wakil presiden, berhutang sama Belanda. Gaji di Republik itu dia bayar untuk ke Belanda untuk membayar cicilan sekolahnya itu. Itu Dr. Andus Muhammad Hatta. Bayangkan, begitu disiplinnya, begitu jujurnya pemimpin kita. Nah, kalau kita lari sekarang, ini demokrasi kita adalah demokrasi konglomerat, demokrasi oligarki. Demokrasi transaksional. Demokrasi transaksi. Jadi tidak lebih daripada itu. Jadi saya nggak punya kata penutup apa dengan kondisi begini, itu realitas. Tapi itu juga merupakan tantangan untuk orang muda untuk bagaimana membangun institusi dan institusi. Karena kalau mau demokrasi beneran ya itu artinya ya kan law by rules ya. Ya. Nggak ada, tidak ada tanpa aturan. Hukum tanpa aturan nggak ada. Ya, jadi yang sekarang terjadi adalah politician akal bulus, tidak memiliki akal sehat, sehingga itulah yang terjadi. Dia bisa dibeli, dia bisa katakanlah diperdaya oleh para konglomerat ini. Jadi lebih bagus kalau 9 naga ini bikin partai aja, partai 9 naga namanya. Jadi setiap naga itu bikin satu partai. Nah itulah diganti nanti, jadi partai semua yang ada sekarang ini diganti 9 partai aja. Jadi ada cukongnya, atau diambil alih oleh negara. Negara mencukongi partai. Supaya tidak, tapi nanti terjadi korupsi. Nah ini menurut saya, karakter nation building kembali kita penuh tantangan. Artinya perlu kita introspeksi. Nah inilah kelemahan kita merdeka di tahun ayam. Jadi 80 tahun ini mudah-mudahan ayamnya ini ya jangan kerjanya cuma waktu subuh. Tapi ayam itu harus bekerja di siang hari. Ayam itu bekerjalah di malam hari. Nah ini masalah ayam ini penting untuk kita pedomani untuk di masa yang akan datang. Karena kalau kita ikutin karakter ayam, dia hanya bekerja subuh sama berkokok, tidak lepas daripada itu. Siang dia nggak mau berkokok, dan ayam malam juga nggak pernah mau berkokok. Itulah kelemahan kita kalau kita lihat negara yang dilahirkan di tayun ayam kokok, ayam kayu ini. Saya kira itu jelas. Mungkin saya nambah dikit ya. Ya. Jadi memang pada waktu itu saya bilang dulu namanya tuh legislatif, eksekutif heavy ya. Iya. Semua yang jadi presiden dialah yang menentukan. Sekarang ada orientasi baru namanya legislatif happy. Partai-partai itulah yang menentukan sekarang ini, Iya. kan? Iya. Ini yang terjadi itu. Nah, partai itu bukan sembarang partai. Di belakangnya adalah para pemilik modal. Oligarki. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi
semua hati-hati, semua orientasi daripada negara itu dikendalikan oleh modal sekarang. Nah, bagaimana ke depan ya menghadapi ini ya? Saya bingung. Jadi tawaran saya hanya satu civil society yang kuat, yang kita harapkan masih murni, menuntut penegakan hukum sebagai sesuatu ya, yang niscaya, yang harus, kayak Korsel ya kan, Korea Selatan itu, istri presiden aja udah berapa tahun karena korupsinya ditemukan bisa dituntut. Iya. Kita mau ngejar sampai Antartika katanya, korupsi atau koruptor itu. Di depan mata sendiri nggak dituntut kok, ya kan belum dituntut sekarang. Nggak usah ngejar jauh-jauh gitu loh. Jadi penegakan hukum itu restart ya, itu satu syarat sebagai satu negara. Karena apa? Restart itu adalah alat ya, agar tata negara ini bisa berdiri tegak, agar kepatuhan warga negara ya itu juga ada, bisa dituntut, dihukum. Kita gagal membangun hukum menjadi sandera. Udah ada proses hukum, ada amnesti, abolisi lagi gitu loh. Ini hukumnya mana? Kita nggak pernah bikin hukum yang benar, yang katanya sih kalau amnesti abolisi itu untuk menegakkan rasa keadilan. Ya, Itu urusan politik seharusnya. Iya, Abolisi sama remisi. Itu terjadi, ya gagal lah kita sebagai negara hukum. Sekarang mau kriminalisasi ijazah palsu Jokowi ya, memasukkan 7 orang untuk dikriminalisasi. Nanti tunggu aja, sebentar lagi ada abolisi itu, ya kan? Amnestinya ada kok. Kalau saya harapkan abolisi, karena ini nggak benar kerja dari polisi ini. Jadi harus presiden melakukan abolisi itu, politik kan? Iya, menghentikan, gitu aja. Terima kasih. Ya. Jadi kira-kira gini lah, ini politik kita ini benar-benar, kalau menurut saya ya, sudah arena, maksudnya khusus ranah politik ini, udahlah, ini udah benar-benar area yang hitam. Demikian juga dengan hukum, ini adalah area yang hitam. Jadi kalau dikatakan bahwa Indonesia gelap, Indonesia cemas, ya Indonesia itu memang dalam, katakanlah gemes kita melihat Indonesia, dan katakanlah kita melihat Indonesia ke depan itu dalam ketakutan secara teoretikal. Kita mengenal yang namanya politik sebagai ketakutan. Nah, inilah keadaan kita yang sesungguhnya di usia 80 tahun kemerdekaan. Terima kasih. Ya. Terima kasih kawan-kawan pendengar. Tadi sudah kita dengarkan pembicaraan dari Bung Indro Cahyono dan Bung Jimmy Siaan tentang refleksi kemerdekaan 80 tahun Indonesia. Dari sudut pandang partai politik yang ada sekarang ini. Sampai ketemu lagi, teman-teman.